Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Stadi Rijal LKM AG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tradisi lebaran di salah satu daerah, dan kelompok kami memilih tradisi halal bihalal. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Muhammad Naufal Suni Al-Kafi sebagai presentator ketiga, ada Dea Amberwati sebagai presentator pertama, ada saya sendiri Dila Sapitri sebagai moderator sekaligus presentator keempat, ada Sipana Nur Amelia Putri sebagai presentator kedua, dan ada Ahmad Rustama Hardi sebagai presentator kelima. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu ada 4. Yang pertama ada Lebaran Betawi, yang kedua pengertian halal bihalal, yang ketiga tujuan dan makna halal bihalal, yang keempat sejarah asal-usul halal bihalal. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Dea Amberwati. Kepadanya saya persilakan. Lebaran Betawi. Orang Betawi memiliki pengertian tersendiri tentang makna Lebaran, yaitu hari raya sesudah puasa. Orang Betawi mengenal minimal 3 istilah Lebaran. Yang pertama, 1 Syawal dikenal dengan Lebaran Syawal, 10 Zulhijjah dikenal dengan Lebaran Haji, dan 10 Muharram biasa disebut juga dengan Lebaran Anak Yatim. Bahkan hari raya agama lain pun oleh masyarakat Betawi disebut juga dengan Lebaran. Contohnya, perayaan Hari Raya Tahun Baru Cina disebut juga dengan Lebaran Cina. Suku Betawi adalah masyarakat yang mendiami Jakarta dan sekitarnya seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang. Singkatnya, Betawi adalah masyarakat dari inti kota Jakarta. Dengan definisi tersebut, maka Lebaran Betawi adalah sebuah fragmentasi dari peristiwa tradisi masyarakat Betawi. Peristiwa ini digambarkan dengan salah satu gaya bersilaturahmi dari orang Betawi tersendiri, yaitu hantaran. Yaitu saat kunjungan silaturahmi seorang anak kepada orang tuanya atau yang muda kepada yang lebih tua. Umumnya mereka membawa hantaran, hadiah yang berbentuk makanan khas seperti dodol, geplak, wajik, semur daging, dan lain-lain. Seiring berkembangnya zaman, bentuk hantaran kini selain berbentuk dari makanan khas, ada juga yang berupa parsel dan lainnya. Namun intinya tetap sama, yaitu menghormati orang tua atau yang dituakan atau yang lebih tua. Lebaran Betawi merupakan ajang silaturahmi antar masyarakat kepada pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Halal bihalal diselenggarakan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya pada saat masuk kerja, atau memang direncanakan dengan mengundang keluarga, sahabat, dan komunitas. Bagi masyarakat Betawi, Lebaran Betawi adalah halal bihalalnya masyarakat Betawi yang dahulu sangat kental suasana silaturahmi antar keluarga dan antar kampung di Betawi. Namun, dengan lajunya pembangunan ibu kota, maka menjadi penting untuk melakukan rekonstruksi budaya dan tradisi regional masyarakat Betawi di ibu kota, yakni dengan Lebaran Betawi. Pembangunan boleh maju, tapi stempel bahwa orang Betawi religius masih tetap eksis hingga saat ini. Pembahasan selanjutnya tentang halal bihalal akan dibacakan oleh Sipana Nur Amelia. Selanjutnya adalah pengertian dari halal bihalal. Istilah halal bihalal banyak digunakan masyarakat Indonesia saat berkumpul dengan sanak saudara dan kerabat seusai perayaan Idul Fitri. Meskipun mengandung unsur bahasa Arab, kata halal bihalal tidak ditemukan dalam kamus Arab modern maupun klasik. Halal bihalal hanya merupakan penyebutan khusus terhadap sebuah tradisi yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat Muslim Indonesia dengan makna menguraikan kekhususan tali persaudaraan. Kata halal bihalal bisa disasarkan pada asal bahasa hala, yahalu, halan, dengan makna terurai atau terlepas, dengan arti halal bihalal merupakan sebuah media untuk mengembalikan kekusutan hubungan persaudaraan dengan saling memaafkan pada saat dan atau setelah hari raya. Misal saja, selama setahun sebelum Idul Fitri, di tengah-tengah kita terjadi kesalahpahaman atau banyak kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan secara sengaja maupun tidak di antara sesama. Maka, halal bihalal ini adalah waktu untuk menguraikan keruwetan yang tentu mengganjal hati tersebut dengan cara meminta maaf dan juga memaafkan. Mengapa istilah halal bihalal hanya berlaku setelah Idul Fitri?
Hal tersebut juga karena memiliki hubungan kuat dengan makna lafal Idul Fitri, yaitu perayaan kembalinya manusia pada kesucian. Idul berarti suatu perayaan yang diulang-ulang, sedangkan Fitri bermakna suci. Maka, Idul Fitri merupakan perayaan kembalinya manusia terhadap kesucian, yang itu hanya bisa diraih dengan memperoleh ampunan dari Allah SWT dan mendapatkan manfaat dari sesama manusia. Terima kasih kepada Sifana Nur Amelia yang telah mempersilahkan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan makna halal bihalal. Kali ini saya akan mulai kepada makna halal bihalal terlebih dahulu ya. Halal bihalal. Halal bihalal merupakan kata yang diadaptasi dari bahasa Arab yakni halla atau halal, yang artinya penyelesaian masalah, meluruskan benang kusut, mencairkan yang beku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Namun lebih jelasnya itu adalah penyelesaian masalah. Maka dari itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal ini dimaknai sebagai hal yang memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tujuan halal bihalal ini sendiri yaitu adalah untuk menyambungkan tali silaturahmi dan saling memaaf-maafkan dalam momen lebaran. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya akan cerahkan kepada Dila yang akan memaparkan materi sejarah asal-usul halal bihalal. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, terima kasih Naufal. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sejarah halal bihalal. Bagaimana sih asal-usul halal bihalal diciptakan? Nah, dalam hal ini masih ada perdebatan mengenai sejarah halal bihalal dan siapa pencetusnya. Salah satunya menurut UIN Sunan Kalijaga Muhammad Soehadha mengatakan tradisi halal bihalal bermula dari pisauanan yang dilakukan di Istana Mangkunegara. Tradisi pisauanan ini sendiri di Mangkunegara bisa diruntut sejak era pendiri salah satu kerajaan pecahan dinasti Mataram, yakni Raden Mas Said atau KGPAA Mangkunegara, alias Pangeran Samber Nyawa. Jadi pada saat itu keluarga dan kerabat kerajaan, para abdi dalam hingga prajurit setelah merayakan Idul Fitri dilakukan acara sungkeman untuk menunjukkan hormat dan meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak. Nah, kegiatan ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat luas, salah satunya yaitu Betawi, termasuk organisasi keagamaan dan pemerintah. Untuk sejarah halal bihalal dilihat dari perspektif organisasi keagamaan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Rustama. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Dila Sapitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sejarah halal bihalal di Indonesia. Ya, Ali Masyar mengatakan bahwa istilah halal bihalal dipercaya merupakan istilah yang diciptakan oleh Kiai Abdul Wahab Khasbullah, salah seorang Kiai Nahdlatul Ulama. Pendapat ini merujuk pada tulisan Master Farid Masudi, salah satu Rais Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat PBNU. Menurut versi tersebut, sejarah halal bihalal bermula pada 1948 kala Indonesia baru berdiri dan dilanda gejala disintegrasi bangsa, di mana banyak perseteruan di antara elit politik dan pemberontakan DI, TII maupun Partai Komunis Indonesia sedang menerjang. Pada saat itu, Kiai Abdul Wahab lalu mengusulkan untuk mengumpulkan semua tokoh politik dalam acara silaturahmi bertepatan dengan hari raya akan datang. Kala itu, Soekarno menganggap silaturahmi biasa tidak akan membuat para politisi tertarik dan mau datang. Kemudian muncullah ide dari Kiai Wahab untuk membuat acara halal bihalal. Menurutnya, para politisi bisa diberi pengertian bahwa sikap saling menyalahkan di antara mereka itu adalah sesuatu yang salah dan haram. Karena haram, maka harus dibuat halal dengan cara saling bertemu, duduk satu meja, dan saling memaafkan. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Kesimpulannya, kata halal bihalal bisa disasarkan pada asal bahasa hala yahulu halan, dengan arti halal bihalal merupakan sebuah media untuk mengembalikan kekusutan hubungan persaudaraan dan saling memaafkan pada saat dan atau setelah hari raya. Bagi masyarakat Betawi, Lebaran Betawi adalah halal bihalalnya masyarakat Betawi yang dahulu sangat kental suasana silaturahmi antar keluarga dan antar kampung di Betawi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.